Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini aku udah ditemenin sama salah satu jenis sugar glider atau varian sugar glider yang lagi jadi buah bibir yang paling diminati dan paling digandrungi saat ini, yakni jenis Creamino. Wow. Nah, jenis Creamino ini untuk pasaran sekarang ya, terlebih saat aku bikin video kayak sekarang, lagi jadi salah satu jenis yang paling banyak digandrungi nih sama orang-orang gitu, entah kenapa ya. Jadi paling banyak dicari, kemudian juga harganya lagi bagus gitu kan. Serta sugar glider Creamino ini juga merupakan jenis yang cepat lakunya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang jual, biasanya nggak terlalu lama udah laku, nggak lama udah laku. Entah kenapa sekarang pasar lagi bergeser, lagi pada demen, lagi pada doyannya ke jenis Creamino gitu. Dan mungkin di tiap zaman, di tiap era, di tiap tahun punya apa ya? Mungkin punya jenis-jenis tertentu yang emang lagi jadi buah bibir, yang lagi jadi idola gitu ya. Terlebih kalau sekarang di zaman-zaman pandemi ini, sugar glider Creamino lagi jadi primadona lah, lagi jadi primadona yang paling laku, yang paling laris dan diminati sama orang-orang gitu. Kalau misalkan kita menelisik ke beberapa tahun yang lalu ya, sempat yang lagi jadi hype itu jenis Piebald. Piebald itu salah satu varian dari mosaik, dimana yang mempunyai perubahan warna atau perbedaan warna yang cukup signifikan kayak gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari silsilahnya, si sugar glider Creamino ini cukup menarik sebenarnya. Karena apa? Karena dia ini bisa menciptakan beberapa jenis baru dari hasil perkawinannya. Itu keren. Naik adalah turun, turun adalah naik. Itu semua relatif. Dan berhubung si sugar glider Creamino ini lagi jadi idola, lagi jadi primadona, kalau misalkan kita tinjau dari aspek ekonomi ya, kita lihat hukum supply and demand, bahwa saat supply-nya ini sedikit dan permintaan atau demand-nya ini banyak, itu menyebabkan kenaikan harga dari suatu produk. Kalau di sini contohnya sugar glider Creamino. Saat si sugar glider Creamino ini nggak terlalu banyak di pasaran, tapi peminatnya banyak, itu yang membuat harganya ini jadi naik gitu. Jadi lebih oke, jadi lebih bagus gitu. Berbeda dengan jenis-jenis lain, misalkan kayak Classic Grey. Classic Grey ini kan jumlahnya ini banyak, yang breeding juga banyak, dan kian lama harganya turun gitu kan. Kenapa? Karena si supply-nya ini banyak tapi demand-nya nggak sebanyak supply-nya gitu. Dan juga dengan cara kalian nonton video ini, nge-share video ini, membuat orang-orang lebih banyak yang tahu tentang sugar glider, membuat sugar glider ini citranya semakin baik sebagai hewan peliharaan. Jadi demand dari si sugar glider ini juga bisa lebih tinggi. Dengan demikian, saat konten kreator yang membuat video tentang sugar glider ini berjaya, itu juga artinya makin banyak orang yang nonton konten tentang sugar glider, membuat orang-orang makin banyak yang tahu ya tentang sugar glider. Semakin banyak yang tahu juga akan semakin banyak yang tertarik. Semakin banyak yang tertarik, semakin banyak pula yang membeli, sehingga baik itu breeder sugar glider, penghobi sugar glider, maupun khalayak ramai bisa lebih menikmati proses pemeliharaan dari sugar glider ini gitu. Karena makin banyak yang pelihara, makin banyak tempat sharing, makin banyak tempat bertanya juga kayak gitu. Dan dari sugar glider Creamino ini, dia ini bisa menciptakan beberapa varian yang baru dari sugar glider ya. Terlebih dari perkawinan Creamino ini, dia punya beberapa varian ya. Contohnya kayak ada white face Creamino, ada Creamino biasa, kemudian juga ada jenis baru, nggak baru sih, udah cukup lama sih, ada jenis Creamino mosaik. Kemudian juga muncul Leo Ruby Ice, di mana beberapa jenis atau varian tersebut tuh muncul akibat dari persilangan sugar glider yang mempunyai darah Creamino. Jadi sugar glider Creamino ini mungkin salah satu faktor yang membuat dia menjadi primadona, karena dari perkawinannya bisa menghasilkan beberapa varian yang baru, bahkan yang jarang ditemui, terlebih di kalangan penghobi sugar glider teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat dari coraknya ya, corak bawaan si sugar glider Creamino ini, sebenarnya dia mempunyai corak yang cukup menarik ya, dengan mata yang hitam, dengan mata yang merah seperti ruby gitu kan. Kemudian juga dengan warna krem dan corak-corak kecoklatan yang pudar, membuat varian dari Creamino ini menjadi salah satu varian yang cukup menarik ya. Istilahnya genetika aslinya pun
sudah bagus gitu, terlebih kalau dipadu padankan dengan genetika yang lain seperti yang bisa kalian lihat ya. Ini si Zuko nih, tuh kan ya pipis. Dan selain naiknya harga Creamino dan Creamino ini menjadi idola, itu juga membuat sugar glider yang mempunyai keturunan atau darah dari Creamino juga naik daun teman-teman. Contohnya kayak white face head Creamino atau classic grey head Creamino, mosaic head Creamino, atau sugar glider yang mempunyai double head dan salah satunya Creamino itu juga ikut meningkat harga jualnya karena karena kondisi yang sekarang sedang terjadi di mana sugar glider Creamino lagi jadi idola, lagi jadi primadona gitu ya. Sehingga berpengaruh kepada keseluruhan varian yang ada sangkut pautnya sama Creamino kayak gitu. Dan mungkin yang perlu kalian ketahui juga, kalau dulu ya sebelumnya sih aku tuh lihat harga pasaran Creamino tuh di bawah 3 juta tuh kita masih bisa dapet ya. Tapi kalau sekarang tuh rata-rata harganya udah di atas 3 juta semua teman-teman. Dan biasanya tuh nggak lama udah laku gitu. Walaupun di pasaran ya ada aja gitu yang jual, cuman nggak lama laku. Jadi itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan kalian untuk memilih varian sugar glider apa sih sekiranya untuk dibeli gitu, atau pengen ngembang biakin jenis yang mana sih dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu fenomena yang positif menurut aku ya, positif bagi kita sebagai penghobi, bagi kita sebagai breeder, pun bagi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia sugar glider gitu. Karena dengan adanya fenomena ini juga membuat membuat glider ini makin bernilai gitu, baik itu secara rupiah maupun secara. Jadi kita sebagai penghobi ya, jangan sampai kita cuma melihat suatu fenomena ini dari segi angkanya aja, tapi juga merupakan bentuk kita untuk semakin maksimal dalam memelihara sugar glider, baik itu dalam pemenuhan gizi, kita kasih makannya nggak cuma bubur bayi doang, kemudian juga sugar glider kita makin sering kita ajak interaksi, jangan lupa tentunya kita kasih pasangan gitu ya. Karena yang namanya makhluk hidup tentu butuh pasangan gitu. Ya sayang. Dan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi gitu. Jadi kita jangan sampai cuma melihat dari satu sisi lah. Coba kita lihat dari sisi yang jauh lebih luas, sisi yang jauh lebih lebar, sehingga sehingga esensi kita dalam memelihara sugar glider ini bisa lebih dapat gitu, di feel ke dalam hati nurani. Terlebih kalau kalian mau lihat ya, ini si Zuko tuh waktu itu sempat ekornya dia hair loss ya, makanya agak lancip di akhir, hair loss. Entah karena apa, padahal kandangnya selalu dibersihin, nggak kotor juga. Mungkin waktu itu gara-gara belum dikasih betina sih. Pas udah dikasih betina dia udah mulai nggak grooming parah lagi gitu ya. Ini ekornya udah tumbuh ya, bulunya udah tumbuh, udah cukup membaik lagi. Semoga kedepannya si Zuko bisa memberikan keturunan yang ciamik dan dapat menjadi salah satu hewan peliharaan aku yang bisa menjadi sumber dari ilmu, sumber dari informasi kalian para penonton yang senantiasa menyaksikan channel YoArt. Kurang lebih kayak gitu aja video dari aku dan Zuko ya. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe, karena dengan demikian kita sama-sama memperluas pengetahuan orang-orang tentang sugar glider, terlebih para breeder juga, biar pasar penjualan kalian bisa lebih luas. Kurang lebih sekian dari aku YoArt, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sejahtera untuk sugar glider Indonesia. Ya Zuko, kamu yang closing ya. Bye. Aduh sakit. Digigit lagi. Aduh.